Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarah wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Wa qala azza min qail fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir pada malam ini yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Saudara, kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam ini kita masih tetap istiqomah, disatukan hati dan langkah kita oleh Allah untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sama-sama mencari, menggali ilmu-ilmu Allah, guna bekal kehidupan kita minad dunya ilal akhirah. Saudara, kita akan lanjut kembali kajian kitab kita. Kemarin kita sudah sama-sama memahami tentang kemuliaan seorang fakir yang apabila mereka sadar bahwa Allah telah memilih atau telah menetapkan dia sebagai fakir, bila ia sabar dan terus tawakal kepada Allah, maka derajat kemuliaan kelak Allah akan titipkan dan sampaikan kepada mereka. Jadi menjadi kaya dan miskin bukan pilihan kita, tetapi kaya dan miskin merupakan ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah pilihkan buat hamba-hamba. Jadi bukan pilihan, saudara. Jadi kalau kita suruh milih kaya atau miskin, bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Jadi Allah sudah menetapkan dengan ketetapannya siapa yang kaya, siapa yang miskin. Dan kita pernah membahas tentang masalah orang-orang kaya yang pantas menurut Allah dan orang miskin yang pantas menurut Allah. Kedua-duanya bagus. Manakala dia pantas menurut Allah menjadi orang kaya, dia adalah orang kaya yang memiliki kehormatan di hadapan Allah. Manakala dia pantas menjadi orang miskin, maka dia adalah orang miskin yang bermartabat di mata Allah. Jadi ada miskin bermartabat dan kaya terhormat gitu. Al-fuqara'u bikaramatin. Fakir atau miskin yang bermartabat, wal aghniya'u bikhtiramin. Dan kaya yang terhormat. Saudara yang dirahmati Allah, saya ingin ulas di sini tentang dialognya daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, ini untuk bisa kita pahami yang bisa meninggikan derajat dan martabat seseorang, ternyata akan terinspirasi kita dengan dialognya Luqman dan anaknya. Ya, jadi kita akan bisa mengambil hikmah dari dialog daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nah, nanti sifat-sifat apa yang bisa dimiliki oleh kita sehingga kita bisa diangkat derajat kita dan martabat kita di hadapan Allah. Jadi ada sifat-sifat yang ditumpahkan melalui dialognya Luqmanul Hakim kepada putranya. Nah, ini dikisahkan dalam beberapa kitab salafus saleh. Luqman pernah berdialog kepada anaknya, dan juga anaknya yang menjadi tumpuan dalam hal ini
yang bertanya kepada ayahnya. Ini seorang anak yang cerdas, saudara. Jadi kalau kita punya anak seperti anaknya Luqman, ini luar biasa. Jadi anaknya Luqman itu selalu ingin tahu tentang kebenaran. Dan ingin tahu tentang sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Padahal anaknya berusia, ya boleh dibilang belum ini. Ya, tapi ketika dia berdialog dengan ayahnya, memiliki pikiran-pikiran yang cemerlang. Jadi berpikir yang jenius begitu. Dia selalu ingin tahu tentang kebenaran dan kebenaran yang menjadikan ridho Allah itu dekat dengannya. Anaknya berdialog, bertanya kepada ayahnya. Begini kira-kira dialognya anaknya Luqman kepada ayahnya. Ya, anak itu bertanya kepada ayahnya, ma huwa afdalu ma ladal jami'. Wahai ayahku, apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang itu? Jadi apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang itu? Yang paling baik. Jadi yang pantas dan terbaik dimiliki oleh seseorang itu apa, wahai ayah? Maka Luqmanul Hakim menjawab pertanyaan anaknya dengan tegas. Ya, kata Luqman apa? Qala ad-dinu, agama. Ad-dinu, agama. Jadi ketika pertanyaan itu dilontarkan, apa yang pantas dimiliki atau yang bagus dimiliki, yang paling baik dimiliki oleh seseorang? Dengan tegas Luqman menjawab, ad-din, agama. Lalu kemudian, saudara, sa'alat tuflu marratan ukhra. Lalu kemudian sang anak ini melanjutkan pertanyaan kepada ayahnya. Kata anaknya, idza kana thnani, jika ada dua, apa yang pantas? Jika ada dua, apa yang pantas? Tadi kan ayahnya baru jawab berapa? Satu, adin. Jika ada dua, apa yang pantas? Selanjutnya, maka Luqman menjawab, qala ad-dinu wal mal, agama dan harta. Jika dua, yang pantas dimiliki seseorang itu apa? Ad-dinu wal mal. Kemudian saudara, anaknya bertanya lagi. Kata anaknya, idza kana tsalatsa, jika ada tiga, apa yang pantas? Qala, maka Luqman pun menjawab, ad-dinu wal malu wal 'ar. Ad-dinu wal malu wal 'ar. Al-haya. Agama, harta, dan rasa malu. Agama, harta, dan rasa malu. Punya sifat malu. Tiga. Anaknya penasaran lagi, saudara. Anaknya penasaran lagi, kemudian bertanya lagi kepada ayahnya, idza kana arba'ah. Bagaimana ayah jika ada empat? Apa saja itu? Maka Luqman pun menjawab. Kata Luqman, wal ad-dinu wal malu, ad-dinu wal malu wal 'aru wa husnul khulq. Ad-din, agama. Kemudian wal mal, harta. Kemudian wal 'aru, rasa malu. Dan yang keempat, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik. Nah, anaknya penasaran lagi, saudara. Anaknya bertanya lagi kepada ayahnya, idza kana khamsatu, bagaimana kalau 5 ayah? Maka Luqmanul Hakim pun menjawab, qala, ya. Luqman menjawab, ad-dinu wal malu wal 'aru wa husnul khulq wal karam ay as-sakhi. Pertama disebutkan Luqman ad-din, agama. Yang kedua al-mal, harta. Yang ketiga wal-'ar, wal-'aru, rasa malu. Yang keempat wa husnul khuluq, memiliki akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Dan yang kelima wal karamu ay as-sakhi, dermawan. Dermawan. Insyaallah. Anaknya penasaran lagi, saudara. Anaknya penasaran lagi.
Sehingga dia bertanya lagi kepada ayahnya, idza kana sittatu. Bagaimana kalau ada 6 ayat? Bagaimana kalau ada 6 ayat? Qala Luqman. Maka menjawab Luqman dengan memberikan penegasan pada anaknya, ya bunayya, idza tamma jam'ul khamsah fi syakhsin ma fasayakunu syakhsan tahiran wa tara'ra'u fi taqwahu wa amana min idra'ati syaitan. Masya Allah. Jawab daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idza tamma jam'ul khamsah, seandainya yang 5 itu berkumpul menjadi satu. Seandainya yang berlima itu berkumpul menjadi satu, bisyaksin pada diri seseorang, fasayakunu syakhsan tahiran, maka ia akan menjadi orang yang bersih, wa tara'ra'u fi taqwahu wa amana min idra'ati syaitan, dan dia akan terpelihara ketakwaannya dan akan selamat dari godaan setan. Subhanallah. Ternyata saudara, 5 sifat inilah yang mengangkat martabat dan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. 5 derajat ini, 5 sifat ini yang mengangkat martabat dan derajat seseorang di hadapan Allah. Masih ingat tadi? Yang pertama apa? Ad-din, agama. Yang kedua, wal mal, harta. Yang ketiga, wal aru, rasa malu. Yang keempat, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kelima, as-sakhi, dermawan atau wal karam, dermawan. Masya Allah. Saudara, kita jelasin satu-satu di sini. Mengapa? Di saat tadi anaknya bertanya, apa yang paling terbaik dimiliki seseorang itu? Pertama kali, saudara, yang dijawab oleh Luqman adalah agama. Agama, ad-din. Mengapa ad-din pada posisi pertama? Karena ad-din ini merupakan agama dan aturan yang dimiliki oleh seseorang. Artinya ikatan sebagai aturan hidup yang mengatur langkah hidup manusia adalah ad-din, agama. Dalam hal ini adalah dinullah, dinul Islam. Agama Allah yaitu agama Islam. Dia yang mengatur kehidupan kamu. Menjadi penentu arah hidupmu. Agama yang menjelaskan tentang kebenaran kepada engkau. Agama pula yang menjelaskan kebatilan kepada engkau. Bila kebenaran dijelaskan agama, maka ada kewajiban bagimu untuk mengambilnya. Dan bila kebatilan dijelaskan oleh agama, untuk dijauhkan oleh kalian. Halal haram, agama yang mengatur. Ada rambu-rambu, agama mengatur itu semua. Agama. Martabat seseorang bisa mulia, tinggi di hadapan Allah manakala dia memiliki agama. Yaitu dinullah, Islam. Yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Baik tidaknya manusia ditentukan agama. Kalau kita mau melihat segala sesuatu itu pada agama, saudara. Ya, pada agama. Fakir dia, tapi agama kuat mulia di hadapan Allah. Itu yang saya bilang tadi. Ya, fakir atau miskin bermartabat karena ada agama. Agama yang dimaksud ini adalah dia patuh dan tunduk pada Allah. Salat 5 waktu nggak pernah ditinggal. Ya, ditambah berjamaahnya, ditambah zikirnya, ditambah tilawahnya. Itu yang dimaksud agama. Tapi ketika orang mengaku punya agama, tapi dia sendiri tidak patuh dan tunduk pada agama, hakikatnya dia tidak punya agama. Hakikatnya dia nggak punya agama. Ketika dia mengakui bahwa dia punya agama yang bernama Islam, tapi ketika Islam menyuruh untuk sholat, dia tidak sholat. Ketika Islam menyuruh untuk berjamaah, dia tidak berjamaah. Ketika Islam menyuruh untuk membaca Al-Quran, dia tidak baca Quran. Ketika Islam menyuruh untuk sedekah, dia tidak sedekah. Hakikatnya dia tidak punya agama. Jadi yang dimaksud agama oleh Luqmanul Hakim adalah orang yang patuh dan tunduk memegang ajaran agama yang dibawa oleh Rasulnya. Begitu maksudnya. Agama bagus. Kemudian meninggikan derajat berikutnya, martabat berikutnya wal mal. Hartanya pun bagus. Dia punya harta. Karena agamanya bagus, maka dia akan rasakan harta yang dimiliki oleh dia, dititipkan oleh Allah, dia akan selalu kembalikan kepada Allah. Dia jadi orang kaya, punya agama, orang kaya yang bermartabat, orang kaya
yang terhormat, dia selalu kembalikan harta itu di jalan Allah. Dermawan. Dia punya harta. Lalu kemudian masuk yang ketiga. Di samping tadi agama, harta, kemudian apa lagi? Wal'aru, rasa malu. Dia punya rasa malu, saudara. Rasa malu. Wal'aru. Dan ini penting, saudara. Orang punya agama, punya harta, punya rasa malu. Terutama malu kepada Allah. Ini penting sekali. Karena berapa banyak orang-orang yang tidak punya malu. Ketika dia berbuat maksiat di hadapan Allah, nggak punya malu. Melakukan kezaliman, melakukan kebatilan, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, nggak punya malu. Itu tandanya orang jatuh derajatnya di sisi Allah. Nggak ada martabatnya. Harus malu. Kita punya malu pada Allah. Akan pernah saya sampaikan dahulu ya, Allah itu memiliki sifat malu. Allah itu memiliki sifat malu. Terutama ketika Allah menyiksa orang-orang tua yang beruban di dalam Islam di saat dia berdosa, tidak pernah bertobat kepada Allah lalu disiksa oleh Allah. Allah menyiksanya malu, sudah. Malu Allah menyiksa orang-orang tua yang beruban di dalam Islam. Ini yang pernah ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah menangis. Karena apa? Karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah. Dan tangisan Rasulullah ini beberapa hari itu tidak bisa kunjung air matanya itu diam. Artinya menetes terus. Sudah. Setiap kali subuh terus menetes. Terus. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis seperti ini? Belum pernah kujumpai kau menangis seperti ini. Ada apa gerak? Maka Rasul menjawab, wahai Umar, beberapa hari ini Jibril datang kepada menyampaikan pesan Allah. Apa pesannya ya Rasul? Pesannya bahwa Allah itu malu menyiksa orang-orang tua yang beruban di dalam Islam ketika dia berbuat maksiat belum bertobat. Allah malu. Lalu apa hubungan yang kau menangis ya Rasulullah? Bukankah itu salah mereka atau tingkah dan perbuatan mereka yang menyebabkan Allah menyiksanya? Hal itu tidak kurenungi dan tidak kupikirkan wahai Umar. Tapi yang kupikirkan adalah kalau Allah saja malu menyiksa orang tua yang beruban di dalam Islam ketika dia berdosa belum bertobat, mengapa orang-orang tua yang beruban di dalam Islam tidak pernah punya malu ketika dia berbuat kebatilan, berbuat sesuatu yang haram kepada Allah? Allah saja malu kepada dia ketika menyiksanya, tapi toh dia nggak pernah malu kepada Allah di saat berbuat maksiat dan dosa. Masya Allah. Itu yang Rasul tangiskan, saudara. Itu yang Rasul tangiskan. Saudaraku, coba kita renungi. Adakah orang-orang tua yang beruban masih tetap berbuat maksiat? Ada nggak kira-kira? Banyak. Banyak, saudara. Orang-orang tua yang udah pada ubannya numbuh itu nggak pernah mau dia tunduk patuh kepada Allah. Ada masjid di depan mata, tak pernah dia tengok-tengok masjid itu. Tidak pernah dia duduk di dalamnya masjid itu. Padahal umurnya sudah cukup, sudah banyak ditegur oleh Allah. Tapi justru tidak pernah mau hatinya itu untuk dipanggil Allah dalam hal berbuat kebaikan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini yang menjadi renungan kita, saudara ya. Makanya penting rasa malu yang dimaksudkan oleh Luqmanul Hakim ini. Malu mengangkat derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat itu apa? Ya, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang bagus ini juga merupakan mengangkat derajat martabat manusia di hadapan Allah. Akhlak. Jadi kalau kita berbicara akhlak, saudara, ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, pada saudara-saudara kita. Tunjukkan akhlak yang bagus kepada anakmu. Gitu. Kalau bahasanya gini, Pak. Kalau bahasa apa istilahnya, memberi contoh itu menjadi apa namanya? Memberi contoh itu gampang, ya. Memberi contoh itu gampang, tapi menjadi contoh yang sulit. Memberi contoh gampang, namanya memberi, betul?
Anda memberi contoh ini misalnya, gampang. Tapi menjadi contoh yang sulit. Maka yang mudah melakukan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai pemberi contoh dan sekaligus menjadi contoh. Gitu, saudara. Yang kelima itu adalah wal karamu atau as-sakhiyu, dermawan. Ini pun penting, saudara. Ya, penting. Kalau kita punya harta, kita dermawan. Jangankan kita punya harta, kita nggak punya harta juga kita selalu dermawan kok. Selalu dermawan. Kedermawan melalui tenaga kita, kedermawanan melalui pikiran kita. Bahkan kalaupun ada harta untuk bisa kita makan, tapi kita lebih mementingkan pada orang lain. Ini ada bahasa kedermawanan di waktu susah itu lebih mulia daripada kedermawanan di waktu senang. Lebih mulia, saudara. Kalau orang kaya dermawan wajar karena banyak duit, karena banyak harta. Tapi orang miskin dermawan, ini nggak wajar. Makanya disebut luar biasa. Orang miskin dermawan, saudara. Ya, orang miskin dermawan. Nah, 5 inilah yang dapat menjaga diri kita menjadi sempurna, bahkan kita dihantarkan pada derajat tertinggi dan dibersihkan segala diri-diri kita, dan juga termasuk terpelihara ketakwaan kita, serta kita terjaga dan terselamatkan dari segala godaan-godaan setan yang dapat menghancurkan diri kita. Masya Allah. Ya. Kita pengen tuh begitu. Ya. Jadi 5 kriteria tadi dapat meninggikan derajat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.